Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaron fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika dha'aful iman. Dalam kesempatan ini perlu saya ingin mengklarifikasi sekaligus ingin meluruskan berbagai asumsi, berbagai misunderstanding, kesalahpahaman yang terjadi di tengah masyarakat Papua Pegunungan terkait dengan laporan kami dari Kompaja, dan saya sebagai korban yang saya melaporkan pada saat itu adalah ke KPK. Kami mendatangi KPK RI dalam rangka untuk melaporkan situasi Papua secara keseluruhan. Jadi terus terang saya sebagai korban, sebagai pintu masuk bahwa telah terjadi perintah gubernur, perintah liar yang kemudian itu ditindaklanjuti oleh saudara Agus Kinilekubi, ketua MRP, dan memblokir rekening gaji saya sebagai anggota Majelis Rakyat Papua dari pokja agama unsur agama Islam. Telah dilakukan secara tindakan kriminal yang kemudian itu perintah, katanya saya ketika konfirmasi ke ketua Agus Kinilekubi, beliau mengatakan bahwa perintah itu datang dari gubernur dan kemudian ditindaklanjuti oleh seklis dan ke bendahara sehingga gaji saya itu diblokir. Aduan saya ini kemudian dielaborasi, ditindaklanjuti oleh teman-teman komunitas Papua Jakarta. Dulu kami ada komunitas di Ben Hill itu berbicara tentang hak-hak dasar orang Papua, dan kemudian ada aktivis-aktivis itu kemudian ada di komunitas Papua Jakarta namanya Kompaja. Lalu kami mendatangi karena mengingat item-item perjanjian Undang-Undang Otonomi Khusus itu yang paling pertama adalah Undang-Undang Nomor 21 tentang pemerintahan daerah yang simboliknya adalah bupati dan gubernur adalah orang asli Papua. Sejauh ini berjalan. Kemudian yang kedua adalah penimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2021 yang kemudian diamandemen tahun 2022. Dan sejauh ini dana otsus yang masuk di tanah Papua, nah itulah substansi, esensi dasar yang kemudian kami datangi ke KPK meminta dilakukan seluruh tanah Papua. Dana otsus itu harus diaudit karena kami melihat bahwa selama 26 tahun Undang-Undang Otonomi Khusus itu berjalan, isinya tidak ada kesejahteraan rakyat Papua. Justru BPS, Badan Pusat Statistik Nasional, merilis bahwa seluruh provinsi di Indonesia ini yang termiskin nomor satu itu Papua Pegunungan, kedua Papua Tengah, dan seluruh Papua ini adalah menempati urutan yang paling di belakang sebagai bagian dari termiskin di se-Indonesia. Nah, itulah yang kami meminta supaya negara ada perhatian bahwa 26 tahun ini banyak sekali semacam ada pembersihan etnis, pembunuhan di mana-mana. Baru-baru ini terjadi 3 korban di Sorong, masyarakat adat. Lalu kemudian di Puncak, di Papua Pegunungan itu setiap hari tiada hari tanpa ada kasus-kasus kriminal baik itu oleh KKB maupun oleh TNI Polri. Jadi intinya kami menyadari bahwa selama 26 tahun Undang-Undang Otonomi Khusus itu berjalan, dasarnya dari beberapa item itu, ya, ada beberapa item yang saya perlu sampaikan di sini adalah Undang-Undang Nomor 21 tentang pemerintahan sendiri, yaitu anak-anak Papua itu mengelola pemerintahan sendiri, menjadi tuan di negeri sendiri, berjalan secara simbolik itu di sebatas bupati dan wakil bupati. Tapi pengelolaan dana, perimbangan keuangan antara pusat daerah Undang-Undang Nomor 22 tentang itu, nah sejauh ini kesejahteraan rakyat itu tidak ada, justru menempatkan Papua ini sebagai wilayah termiskin se-Indonesia. Padahal Papua kita tahu bahwa adalah basis daerah-daerah tambang. Itu yang pertama, dan memberikan kontribusi yang cukup besar tidak hanya kepada negara Indonesia tetapi juga kepada dunia internasional, terutama Amerika Serikat. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar kami datangi KPK meminta supaya bentuk tim lalu kemudian lakukan audit keseluruhan dana otsus yang berjalan selama ini, bagaimana tingkat kesejahteraan rakyat Papua. Karena BPS merilis bahwa Papua itu termiskin nomor 1 seluruh Indonesia.
Nah, selama 26 tahun dana otsus itu dikemanakan? Itulah yang kemudian menjadi pertanyaan besar kami, lalu kemudian mendatangi KPK. Jadi kalau soal kemudian yang saya banyak dibicarakan menjadi trending topik di Papua Pegunungan dan lain sebagainya, itu benar bahwa saya sebagai korban dalam hal ini saya perlu juga melaporkan bahwa ada penghentian atau pemblokiran gaji itu mungkin dilakukan oleh oknum, misalnya Pak Gubernur yang memerintahkan ke Agus Kinilekubi, dan itu kemudian kami lakukan. Tetapi esensi dari kehadiran kami ke KPK itu tidak sebatas hanya Papua Pegunungan, tapi seluruh Papua ini. Negara, kita mau mempertanyakan kepada negara bahwa selama 26 tahun ini ada semacam proses genosida dan ekosida, proses pembersihan etnis Papua, ataukah pembersihan juga sekaligus hak-hak wilayah tanah Papua itu sedang digerogoti, sedang diinikan oleh program-program nasional seperti PSU dan lain sebagainya. Itu esensi sebenarnya yang kami lakukan. Jadi tujuan kehadiran kami itu tidak semata melaporkan Pak Saudara John Tabo sebagai Gubernur Papua Pegunungan. Toh itu nanti dengan sendirinya juga masyarakat semua sudah melihat banyak hal kejanggalan yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Tetapi bukan semata-mata hanya Papua Pegunungan, tapi kami melihat secara keseluruhan Papua, dan dalam hal ini negara harus bertanggung jawab. Dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo harus bertanggung jawab sebagai presiden yang saat ini sedang melaksanakan tugas sebagai presiden, bahwa otonomi khusus di tanah Papua selama 26 tahun itu menempatkan Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan seluruh tanah Papua itu adalah nomor 1 termiskin di Republik Indonesia. Terima kasih. Itu yang mungkin supaya bisa teman-teman di seluruh tanah Papua bisa menyadari, dan ini juga sebagai bagian dari pelurusan mengklarifikasi misunderstanding yang terjadi di seluruh kawan-kawan di Papua Pegunungan. Terima kasih. Saya dengan Ustadz Ismail Lasso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.